ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucap puji syukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita masih diberikan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Yang pertama, yang paling utama, nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat iman. Kalau seandainya nikmat iman ini kita bandingkan dengan harta, tidak akan sebanding walaupun dibandingkan dengan seluruh kekayaan yang berada di muka bumi, tidak akan sebanding. Yang kedua, nikmat sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang yang Islam dia tidak mampu melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan di antara kewajiban-kewajiban. Maka disitulah perlunya kita senantiasa patut bersyukur kepada Allah, sehingga di malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Sekarang malam keberapa sekarang? Malam ke-7, insya Allah malam ke-7. Emang harus dihitung. Kalau nggak dihitung nanti kebablasan, bisa 31 puasanya, nggak boleh. Jadi harus kita hitung malam ke-7. Bukan berarti imam medit banget, bukan. Ya kita harus hitung, apalagi nanti malam nuzulul Quran. Nah, kita harus siapkan lagi, harus kita hitung. Nah, betapa banyak orang di malam ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antaranya ada orang yang sakit di rumah sakit, ya, ada orang dalam keperluan yang begitu urgent, ya, sehingga tidak bisa ditinggalkan, sehingga dia tidak bisa sholat isya berjamaah, kemudian dia tidak bisa sholat tarawih, bisa saja. Asal jangan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak sempatnya hadir kita ke masjid untuk melaksanakan sholat isya kemudian sholat tarawih karena terganggunya dengan maksiat. Allahu Akbar. Tanggal 1 Ramadan Ancol dibuka gratis. Ini milik Ancol apa milik masjid kira-kira? Ancol. Milik mana kira-kira? Besok saya buka TS, begitu tarawih gratis. Kira-kira masjid penuh apa kosong? Allahu Akbar. Nah, disitulah yang perlu kita patut kita syukuri, iman yang tertanam di dalam hati kita ini, kita perlu patut kita syukuri. Alhamdulillah, walaupun Ancol gratis. Ini jangan gara-gara dikasih tahu besok ke Ancol nih. Tadinya nggak tahu, jangan ditahu ya. Begitu dikasih tahu besok ke Ancol masih kosong. Allah. Tahu nggak kira-kira Ancol gratis?
Enggak. Ustaz nanya, bertanya-tanya katanya. Seperti itu. Nah inilah patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita mengikuti ajarannya, sunnahnya sehingga di yaumil kiamat kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, buat apa sih salawat? Sebetulnya Rasul itu tidak butuh salawat kita, tidak butuh sanjungan kita, tetapi kita lah yang membutuhkan salawat kita. Coba seandainya sekarang kita di dunia saja, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kadang kita memerlukan pertolongan teman kita, memerlukan pertolongan orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita. Ada nggak kira-kira di sini semua yang nggak perlu orang lain, ada apa enggak? Enggak ada, semua perlu terhadap orang lain. Paling tidak kita perlu sama orang tua kita. Akan ada tiba satu saat, satu masa di mana orang tua yang begitu mencintai kita, anak yang begitu sayang, ibu yang begitu perhatian terhadap diri kita, semua akan lari dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirru mar'u min akhihi." Pada hari itu adalah manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Semua tidak peduli lagi. Istri tidak peduli dengan suami, suami tidak peduli lagi dengan istri, anak tidak peduli lagi dengan ayah, ayah tidak peduli lagi dengan anak. Kenapa terjadi demikian, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, kata Allah. Pada hari itu manusia mempunyai urusan yang begitu menyibukkan, yang begitu berat pada saat itu. Karena manusia semua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia, yaitu pada saat ini. Maka kalau seandainya kita sekarang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita milih kemana tadi? Makanya seperti itu. Nanti akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, tetapi Allahu Akbar, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita untuk berbuat baik, tidak mampu beribadah kepada Allah. Maka satu saat kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, semua akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, manakala bapak tidak mampu menolong anaknya, tidak mampu menolong istrinya, tidak mampu menolong suaminya, siapa yang diandalkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Adam tidak mampu menolong umat manusia, Nabi Nuh tidak mampu menolong umat manusia, Nabi Ibrahim tidak mampu menolong umat manusia, Nabi Isa tidak mampu menolong umat manusia. Ketika manusia dalam keadaan kalut, kacau balau saat ketakutan, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi langsung sujud memuji kepada Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umatnya. Analah kata Rasul. Ini adalah tugasku untuk memberikan syafaat terhadap umatnya, umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita semua kelak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 menit pokok 5 doang. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada kesempatan baru lanjut lagi. Itu baru pokok
Tambah saja. Jangan saja.